Gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus yang judulnya itu gangguan sistem pengenalan menjelang pekan ujian akhir semester. Kelompok 4 ini ada saya sendiri, Ahmad Sasabila, kemudian ada Rizky Amelia, Ahmad Haidar, Reza Maulana, Aditya Sanjaya, dan juga Muhammad Aital Muflis. Oke, mungkin kita langsung ke slide selanjutnya. Ya, jadi kita akan membahas tentang karakteristik sistem Elena sebagai learning management system. Jadi sebuah sistem terstruktur yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola dan mendistribusikan informasi untuk pengambilan keputusan akademik. Nah, selain itu, Elena juga bersifat sebagai kritis, yang beban kerjanya itu meningkat secara signifikan dalam waktu singkat pada periode tertentu. Nah, fitur Elena yang paling kritis adalah submission atau pengumpulan tugas. Alasannya karena kelancaran akademik, karena fitur ini menghambat pengumpulan tugas di waktu tertentu seperti pekan UAS. Lalu integritas, karena jika hilangnya data tugas akibat gangguan fitur ini merupakan indikasi kegagalan kualitas yang serius. Lalu kepercayaan pengguna. Keberhasilan pengumpulan tugas membangun kepercayaan mahasiswa dan dosen terhadap keandalan sistem informasi akademik intuisi, dan juga dampak ekosistem, karena kegagalan pada fitur pengumpulan tugas dapat memberikan dampak luas terhadap seluruh ekosistem akademik di sekolah tinggi terpadu Nurul Fikri. Oke, selanjutnya kami akan membahas dari analisis dari sistem kualitas Elena, yaitu melalui kacamata NC-Call Software Quality Model. Di mana pada fokus utama kelompok kami itu yang adalah bagaimana Elena harus mencapai tingkat reliability yang tinggi agar bebas kegagalan saat scan UAS, didukung dengan integrity dan data dari tugas mahasiswa itu sendiri. Karena selain itu dari aspek efisiensi juga sangat krusial, responsif, masih mengenai high traffic dari ribuan mahasiswa. Sementara dari usability-nya, yaitu memastikan alur pengumpulan tugas tetap mudah dan minim memanage error. Yang terakhir yaitu adalah faktor maintainability, yang mana menjadi kunci bagi pengelola untuk mendiagnosis dan memulihkan sistem secara cepat jika terjadi gangguan teknis. Di mana integrasi kelima faktor inilah yang menjadi Elena dapat beroperasi secara optimal sebagai learning management system kita. Terima kasih sudah ini. Oke, selanjutnya ini di sini kita ada faktor kualitas perangkat lunak dalam NC-Call Software Quality Model, yang dimana ini mengalami kegagalan atau penurunan kualitas pada sistem Elena. Untuk yang pertama itu ada reliability atau keandalan, di mana di matriks ini tuh untuk mengukur rata-rata waktu sistem beroperasi normal sebelum terjadi kegagalan tersebut. Yang kedua itu ada integrity atau integritas, di mana dengan matriks auditability dan juga access control, matriks ini akan mengukur kemampuan sistem untuk melacak perubahan data dan juga memastikan data itu agar tidak hilang. Yang ketiga itu ada efisiensi atau efisien, di mana dengan matriks resource utilization dan juga response time, matriks ini akan mengukur seberapa efektif sistem menggunakan CPU, memori, dan juga bandwidth. Terus yang keempat ini ada maintainability, di mana ini kemudahan dalam pemeliharaan menggunakan dengan matriks Serometric Complexity atau CC, di mana matriks ini bisa mengukur kompleksitas alur kode dari program tersebut. Dan yang terakhir ini ada flexibility atau fleksibilitas, di mana matriks ini itu modularity dan juga self-descriptiveness, di mana matriks ini itu untuk menilai seberapa jauh dan mudah sistem ini untuk dimodifikasi. Next. Selanjutnya ada praktik-praktik quality assurance yang seharusnya diterapkan untuk meminimalkan permasalahan serupa pada sistem Elena di masa mendatang. Yang pertama ada pengujian beban dan stres atau load and stress testing. Tim harus melakukan simulasi akses massal untuk mengetahui batas maksimal kemampuan server Elena.
Tujuannya untuk memastikan sistem tetap stabil dapat diakses oleh ribuan mahasiswa secara bersamaan. Yang kedua, pemantauan sistem secara berkelanjutan atau continuous monitoring. Tujuannya untuk mendeteksi adanya latent error sebelum kesalahan tersebut memicu kegagalan sistem atau failure yang dirasakan pengguna. Yang ketiga ada audit kode dan pengukuran metrik software. Tujuannya untuk memastikan kode program tetap sederhana dan modular karena kode yang terlalu kompleks sulit dipelihara dan lebih rentan menyimpan bug atau fault. Yang keempat, implementasi strategi backup dan disaster recovery. Tujuannya untuk melindungi aspek integrity. Jika terjadi gangguan teknis, mahasiswa tidak akan hilang karena sudah tersedia cadangannya. Yang terakhir ada analisis akar masalah. Tujuannya untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali dengan memperbaiki akar penyebabnya. Bukan hanya memperbaiki gejala kerusakannya. Next. Oke, beberapa pelajaran yang didapatkan dari studi kasus tersebut. Pertama itu pentingnya budaya pencegahan. Mana menjamin kualitas harus berfokus pada pencegahan munculnya masalah, bukan sekadar memperbaiki setelah kerusakan itu terjadi. Kemudian kebutuhan akan pengujian berbasis risiko. Pentingnya melakukan pengujian beban dan pengujian stres sebelum periode tersebut dimulai untuk memastikan faktor reliability dan efisiensi tetap terjaga meskipun beban trafik meningkat signifikan. Kemudian integritas data. Yang berdampak serius pada kelulusan mahasiswa. Dan yang terakhir itu perencanaan, mitigasi, dan pemulihan bencana. Setiap sistem informasi akademik yang bersifat kritis wajib memiliki rencana mitigasi risiko dan prosedur pemulihan bencana yang terdokumentasi di Kesimpulan dari studi kasus kami adalah proyek sistem akademik digital terintegrasi dirancang sebagai solusi permasalahan, pengelolaan, dan akademik yang bisa dimuat dan pada integrasi. Melalui pendekatan berbasis PMBOK atau governance dan metode Scrum, proyek ini dikembangkan secara terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan stakeholder. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi informasi, serta kualitas pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Selain itu, keterlibatan aktif stakeholder selama proses pengembangan memungkinkan sistem berkembang sesuai kebutuhan yang pengguna. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberikan solusi teknologi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di bidang pendidikan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.